Islam itu agama damai, dari namanya aja sudah jelas. Islam berasal dari akar kata yang sama dengan salam, yang artinya damai, peace. Hari-hari seorang muslim penuh dengan doa kedamaian. Coba kita hitung, setiap sholat kita mengucapkan salam dalam tasyahud dan salam di akhir sholat. Saat bertemu dengan muslim lain, kita pun mengucapkan salam. Itu belum termasuk sholat sunnah, dan saat kita membaca sholawat dan salam untuk Nabi. Jadi dalam sehari, kita mengucapkan kalimat damai belasan bahkan puluhan kali. Jadi ironis sekali jika seorang muslim yang akrab dengan kalimat damai, tapi malah suka menghancurkan perdamaian. Seharusnya seorang muslim menjadi agen penyebar damai, seperti perintah Nabi, Afyus salam, sebarkanlah kedamaian. Kalau ada muslim tapi bersikap kasar dan suka menyebarkan permusuhan, dia tak layak membawa nama Islam. Dari 99 nama Allah, yang dipilih untuk basmalah adalah Rahman dan Rahim, sifat kasih dan sayang. Nabi kita pun disebut Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh kasih sayang. Nabi kita adalah rahmat, kasih sayang untuk semua. Bukan hanya muslim, tapi semua. Bukan hanya manusia, tapi untuk binatang, tumbuhan, dan alam semesta. Karena itu, agama kita disebut Dinur Rahmah, agama yang penuh kasih sayang. Tetapi sayang, sikap kita sebagai muslim kadang tidak mencerminkan ajaran Islam, sehingga orang tidak bisa melihat ajaran Islam yang indah dan penuh kasih sayang, karena terhalangi perangai muslim yang kasar dan suka kekerasan. Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Keindahan Islam itu tertutupi oleh perilaku muslim. Suka nggak suka, citra Islam jadi identik dengan teroris, kasar, suka kekerasan, terbelakang, dan sederet citra buruk lainnya. Mungkin kita bisa menyalahkan media barat yang rajin membangun citra buruk Islam, tapi tak ada asap kalau tak ada api. Citra itu muncul karena perilaku sebagian muslim juga kok. Dari konflik sektarian di Syria, bom bunuh diri di Pakistan, aksi kekerasan kelompok Boko Haram di Nigeria, hingga kekejaman ISIS di Irak. Jangan jauh-jauh deh, di negeri kita saja semakin banyak kelompok yang mengatasnamakan Islam tapi melakukan aksi kekerasan. Bahkan orang yang tak sejalan mereka kafirkan. Sebetulnya jumlah mereka sedikit, tapi suara mereka keras dan lantang mengatasnamakan Islam. Mereka jadi duta umat Islam, mewakili 2 miliar umat Islam sedunia. Jangan heran jika Islam identik dengan terorisme dan kekerasan, karena duta yang mewakili umat Islam memang berperangai kasar, keras, dan suka perang. Apakah kamu rela wajah Islam diwakili oleh duta-duta kasar dan identik dengan kekerasan? Rasulullah pasti akan sedih jika melihat Islam diidentikan dengan kekerasan. Karena itu, setiap kita harus menjadi duta Islam, menampilkan wajah Islam yang sejuk dan penuh kedamaian. Apa yang harus kita lakukan agar layak menjadi duta Islam? Simple, lihat saja sales atau duta sebuah produk. Misalnya produk kesehatan, duta produk tersebut pastilah tampil sehat dan mengetahui semua seluk-beluk produk tersebut sampai detail. Seorang yang terlihat kurang sehat, tidak paham kelebihan dan manfaat produk tersebut, pasti tak layak mempresentasikan produk tersebut. Bukannya laku terjual, malah image produk tersebut bisa hancur. Nah, demikian juga untuk menjadi duta Islam. Pertama, kita harus kenali lebih dalam ajaran Islam. Pelajari dari sumber yang dapat dipercaya. Pelajari sampai tuntas, jangan setengah-setengah. Pemahaman yang salah tentang Islam kebanyakan karena ilmu yang masih dangkal. Lalu, tunjukkan ajaran Islam yang indah dan damai itu melalui akhlak serta perilaku kita sehari-hari. Rasulullah melembutkan hati orang-orang yang keras bukan dengan pedang, tapi dengan akhlaknya yang mulia. Ayo, tunggu apa lagi? Pelajari Islam lebih dalam, jadi duta Islam dan jadi duta perdamaian.